Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini, atau siang atau pagi yang bisa dilihat oleh kapanpun orang yang akan melihat video kami, presentasi kami. Yaitu, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu dengan materi manajemen ruang lingkup proyek. Dari kami ada beberapa anggota, yaitu yang pertama saya, Azim Reza Mahendra, dengan NIM 225 Kemudian ada Egi Yustama dengan NIM 225 Selanjutnya ada Faris Zulhan Ibrahim dengan NIM 225 Selanjutnya, nah yang pertama yaitu definisi dulu. Dari manajemen ruang lingkup proyek dapat dibagi menjadi empat definisi. Ada beberapa empat definisi. Yaitu yang pertama lingkup. Apa sih yang dimaksud dengan lingkup itu? Yaitu lingkup itu mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Kemudian dalam ruang lingkup proyek dapat diidentifikasikan atau batasan proyek dapat didefinisikan yaitu apa yang dikerjakan dan atau apa yang tidak akan dikerjakan dalam proyek. Jadi batasan proyek itu sangat perlu dalam ruang lingkup proyek, yaitu pada manajemen proyek sendiri batasan-batasan atau ruang lingkup proyek itu sangat penting. Jadi kami dapat mengetahui bagaimana proyek-proyek itu dapat dikerjakan, apa yang apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh proyek tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek, yaitu adalah acuan utama dari semua proyek pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka untuk menghasilkan suatu proyek atau produk proyek, beserta dengan proses-proses yang akan digunakan atau akan dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud. Selanjutnya ada manajemen ruang proyek sendiri, yaitu dengan maksud yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang akan diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada proses pada manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama ada inisiasi, yaitu memulai proyek atau melanjutkan pada fase berikutnya. Yang kedua ada perencanaan ruang lingkup proyek, yakni pembuatan atau pernyataan ruang lingkup yang tertulis sebagai dasar atau putusan untuk proyek kemudian atau selanjutnya yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah pendefisiasian ruang lingkup proyek, yakni mengelompokkan atau eh, memberi plot-plot terhadap ruang lingkup proyek tersebut. Yang keempat ada membangun WBS atau Work Breakdown Struktur. Yang kelima ada verifikasi ruang lingkup proyek. Yang keenam ada kendali perubahan ruang lingkup proyek. Lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu inisiasi yang merupakan proses otorisasi secara resmi sebuah proyek baru atau proyek yang ada untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang pertama di sini ada input untuk inisialisasi, yang di dalamnya ada definisi produk, ada rencana strategis, kriteria pemilihan proyek, informasi historis. Dan yang kedua ada alat dan teknik untuk inisialisasi, yang di dalamnya terdapat metode pemilihan proyek. Kemudian yang kedua ada penilaian ahli. Untuk yang ketiga yaitu hasil inisiasi. Hasil inisiasi di dalamnya ada piagam proyek, identifikasi atau penugasan manajer proyek, kemudian ada kendala dan asumsi. nah dalam proyek tersebut pasti ada perencanaan yang akan dilakukan sebelum melakukan proyek itu bisa dijalankan, yaitu perencanaan ruang lingkup proyek tersebut yaitu sebagai metode untuk merinci dan mendokumentasikan pekerjaan proyek yang akan menghasilkan produk-produk proyek. Jadi sebelum melakukan proyek tersebut, kita kita tuh harus merinci atau merencanakan dulu bagaimana proyek itu nantinya akan bisa berjalan dengan baik dengan menganalisis beberapa masalah-masalah ataupun yang akan dikaitkan dengan proyek-proyek tersebut. Seperti
dalam perencanaan ruang lingkup proyek tersebut ada beberapa macam atau beberapa kategori yang dapat diutamakan, yaitu input perencanaan ruang lingkup proyek, yaitu sebagai yang pertama yaitu deskripsi produk, produk apa yang dikerjakan yang akan nanti dikerjakan oleh proyek. Kemudian ada piagam proyek, ada kendala, yaitu kendala yang akan di perencanaan seperti apa ya, seperti kendala-kendala yang akan mungkin terjadi dalam suatu proyek yang akan nantinya dijalankan. Kemudian ada asumsi. Dan selanjutnya ada alat dan teknik perencanaan, yaitu kita harus menganalisa produk, analisa biaya, dari manajemen biaya produk, biaya proyek, kemudian ada identifikasi alternatif, kemudian ada penilaian-penilaian ahli kepada proyek-proyek tersebut. Kemudian ada selanjutnya itu output, yaitu rencana manajemen ruang lingkup proyek. Lalu selanjutnya ada pendefisian ruang lingkup proyek, yakni proses atau review kembali proyek untuk menjadi kelompok yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, akurasi biayanya, durasinya, lalu ada estimasi sumber daya, dan juga menetapkan dasar pengukuran kinerja dan kontrol, serta memfasilitasi tugas tanggung jawab yang jelas. Terus juga dari untuk eh, pendefisiensi ruang lingkup proyek memiliki alat atau teknik untuk melakukan tersebut, yaitu pertama ada template WBS, lalu yang kedua ada analisis produk, yang ketiga ada dekomposisi, yang keempat ada identifikasi kebutuhan pengguna, yang kelima ada expert judgment, lalu yang kedua itu ada output yang dihasilkan dari pendefisian ruang lingkup proyek, yakni ada project stone statement, yang kedua ada work breakdown struktur. Lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah membangun WBS atau Work Breakdown Structure. Untuk yang pengertian dari WBS ini yaitu pembagian atau penyerahan deliverables proyek berdasarkan kelompok kerja. Yang fungsi dari WBS ini yaitu WBS dibutuhkan karena dalam sebuah proyek biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai deliverables, sehingga sangat penting mengorganisasikan pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagiannya, serta bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai pembagian yang telah disepakati. Jadi untuk fungsi WBS ini yaitu adalah agar proyek dapat eh, dijalankan secara struktural, yaitu runtut. Kemudian alat dan teknik membangun WBS, yaitu dekomposisi hasil proyek menjadi komponen-komponennya berupa paket-paket pekerjaan. Kemudian output yang dihasilkan dari WBS yaitu WBS, kamus WBS, scope baseline, update project scope, statement, dan scope management plan. Oke, selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam membangun work breakdown struktur, yaitu ada seperti using guidelines atau tergantung pada organisasi, kemudian ada analogi approach atau melihat contoh proyek-proyek lainnya, kemudian ada top down approach, ada bottom approach, kemudian mind mapping seperti peta konsep, kemudian adalah kamus-kamus dalam scope baseline, yaitu kamus work breakdown struktur adalah dokumen yang berisi informasi detail dari setiap item WBS. Kemudian project scope statement yang sudah disepakati. Kemudian WBS yang berkaitan dengan project scope statement beserta kamus WBS membentuk scope baseline. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada verifikasi ruang lingkup proyek, di mana verifikasi ini perlu penting untuk melakukan sebuah ruang lingkup proyek, yakni verifikasi ruang proyek merupakan proses penerimaan proyek atau scope statement, yakni proses final untuk stakeholder, yakni untuk melakukan verifikasi kita memerlukan input seperti project scope statement,
yang kedua ada WBS, yang ketiga ada Project Scope Management and Plan, yang ketiga ada deliverables. Yang kedua ada alat dan teknik untuk perencanaan verifikasi, yakni ada inspeksi oleh customer. Lalu output dari verifikasi ini yakni adalah penerimaan formal. Lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya di sini adalah kendali perubahan ruang lingkup proyek. Karena kendali perubahan ruang lingkup proyek merupakan proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan ruang lingkup dan bagaimana mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada input, yang kedua ada alat dan teknik, yang ketiga ada output. Untuk yang pertama input, yang di dalamnya ada work breakdown structure, kemudian laporan kinerja, yang ketiga ada permintaan perubahan, dan selanjutnya ada rencana pengelolaan ruang hidup. Untuk yang kedua, alat dan teknik, yang di dalamnya terdapat kontrol perubahan ruang lingkup, pengukuran kinerja, kemudian perencanaan tambahan. Untuk outputnya, di sini ada perubahan ruang lingkup, tindakan perbaikan dan pembelajaran dan penyesuaian garis besar. Nah, sebelumnya ada saran nih untuk sebelum melakukan atau menekan perubahan ruang lingkup proyek. Kita sebelum melakukan proyek itu harus yakin bahwa proyek-proyek yang memang dimulai itu untuk menjawab permasalahan yang ada di organisasi atau proyek tersebut. Kemudian kita harus sebisa mungkin melibatkan semua komponen-komponen atau anggota agar optimal, yaitu agar proyek-proyek tersebut itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan di awal untuk setiap komponen-komponennya. Kemudian kita harus melakukan rapat-rapat rutin atau bisa disebut dengan evaluasi kerja. Kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu apa yang menjadi unek-unek daripada user atau sponsor secara teratur. Kemudian kita harus mempertemukan antara developer dan user. Baik, eh, sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi dari manajemen ruang lingkup proyek. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh.